Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali sedikit mengenai dimensi 3, pendahuluannya mengenai jarak antar titik. Baik, jarak antar titik itu seperti yang sudah kita ketahui, misalnya ada titik A dan titik B, titik A dan titik B, maka jarak di antaranya kita bisa menuliskan garis saja di antara keduanya. Itu adalah jarak di antaranya. Nah, kita kalau mau menentukan jarak, nggak perlu bertele-tele, cari ke sana kemari, baru ke B. Nah, itu tidak efektif untuk menentukan jaraknya. Jadi cukup gambar garis lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau pada segitiga? Misalnya segitiga yang ini. Di sini anggap ada titik A juga, di sini ada titik B. Nah, bagaimana menentukan titik A ke B? Berarti titik A ke B adalah garis yang di sini. Dari A ke B. Ya, langsung di sininya ya. Panjang dari sini ke sini. Tidak perlu bertele-tele dari A ke sini lagi, baru ke sini. Nah, jadi begitu juga kalau misalnya kita menentukan jarak misalnya yang ini pada persegi. Ini titik C, ini titik D. Kita ingin mengetahui jarak di antara keduanya, tidak perlu kita mengetahui cara dari sini ke sini, tetapi sisa dari sini ke sini aja, C ke D, gambar garis diagonalnya. Nah, jadi yang benar adalah kita selalu menentukan jarak terkecilnya, karena sisi miring ini pasti jauh lebih kecil dibandingkan kalau kamu jumlahkan yang ini dan ini. Nah, sekarang kalau misalnya pada kubus, kalau misalnya di kubus, misalnya nih, di sini ada titik, anggap di sini ada titik D, selanjutnya di sini ada titik E. Nah, untuk menentukan jarak antara titik D dan titik E, berarti kita hanya perlu menggambarkan garis lurusnya saja, yang melewati, yang membelah di dalam ruangan si kubus tadi. Tidak perlu mencari jarak dari D ke E itu lewat ininya dulu kita ukur, yang panjang ini dulu, baru panjang ini, baru kita tambahin ke sini. Nah, itu nggak efektif. Jadi sisa gambar garis lurus. Jadi intinya dari yang Ibu ingin sampaikan adalah untuk menentukan jarak, kita selalu pilih lintasan yang terkecil. Jadi ingat ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi pada saat ini Ibu akan mengingatkan kembali mengenai diagonal sisi. Jadi diagonal itu ada dua, sisi sama ruang. Yang ini sisi dulu. Apa maksudnya diagonal sisi? Itu ruas garis yang menghubungkan dua sudut yang berhadapan pada tiap sisi. Sisi itu apa? Sisi itu persegi dari kubus. Misalnya kubus nih ya. Ini berarti sisi pertama nih yang kuning. Yang kedua ini, sisi merah ini sisi yang berikutnya. Terus yang hijau sisi yang lainnya. Dan total dari kubus sendiri ada 6 sisi, ya kan? Nah, berarti sekarang diagonal sisi itu yang mana? Misalnya, kalian perhatikan sisi yang paling depan ya. Ini Ibu misalnya namain ini A, B, C, D. Sisi A, B, C, D titiknya di sini, dan di sini. Yang dimaksud dengan diagonal sisi adalah berarti diagonal, tadi dia bilang garis yang menghubungkan dua sudut berhadapan. Sudut A ini berhadapannya dengan sudut C. Nah, berarti garisnya adalah ini. Nah, ini adalah diagonal sisi. Selanjutnya, yang diagonal sisi lainnya, contohnya adalah dari titik B ke titik D. B ke D, ini berhadapan juga. Nah, sip. Nah, dari satu sisi aja kita bisa mendapatkan ada dua diagonal sisi. Ya kan, satu sisi, cuma sisi bagian depan aja. Nah, sedangkan di kubus sendiri tuh ada 6 sisi, berarti total semuanya ada 12 diagonal sisi. Nah, jadi misalnya digambarkan dalam bentuk lainnya, kalau kalian mau lihat lebih jelasnya, misalnya Ibu contohkan di sini ya, diagonal sisi itu seperti apa. Jadi misalnya ini ada titik C, yang ini ada titik F, diagonal sisi itu berarti ini. Nah, atau misalnya lagi ada di sini titik E, di sini titik G, berarti ini. Syarat dari diagonal sisi adalah kedua titiknya itu masih berada dalam satu sisi yang sama. Jadi ini satu sisi yang sama ya, ini juga berada dalam satu sisi yang sama. Nah, itu diagonal sisi. Cara menghitung panjangnya bagaimana? Kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya,
Kalau misalnya panjang rusuknya itu A, maka panjang diagonal sisinya itu A per 2. Jadi kalau misalnya panjang rusuk kubus itu 8, maka diagonal sisinya itu berarti 8 akar 2. Nah, berarti kalau misalnya yang ini tadi, yang di sini tadi A ke B itu misalnya 8 deh, biar sama. 8, maka karena A ke C tadi kan salah satu diagonal sisinya, ini berarti 8 akar 2. Jadi sisa ditambah akar 2 aja. Begitu juga dengan di CF di sini tadi. Kalau misalnya di sini C ke garis yang di sini, misalnya D 12, maka C ke F itu 12 akar 2. Oke. Selanjutnya, tentang diagonal ruang. Apa bedanya diagonal sisi dengan ruang? Kalau sisi hanya pada sisinya saja. Kalau diagonal ruang berarti lintas sisi. Jadi udah main agak dalam. Nah, jadi contohnya itu misalnya seperti ini. Ada titik D, di sini titik D, di sini titik G. Nah, titik D dan G ini tidak berada pada sisi yang sama kan? Yang D ini letaknya di belakang. Sedangkan yang G itu di depan. Nah, jadi karena dia lintas sisi, maka kalau misalnya kita mau cari titik antara keduanya, ini namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini, kalau tadi rumusnya adalah A akar 2, sekarang A akar 3. Jadi misalnya di sini, ini dari D ke E, panjangnya dari D ke E ini panjangnya misalnya 10 cm. 10. Berarti diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian lihat yang di sini ya. Misalnya di sini ada titik B, lalu di sini ada titik E. Nah, dari B ke E, ini kan pasti akan lewat dalam dari kubus ya. Nah, kalau udah lewat dalam gini, nah ini kita pakainya diagonal ruang. Nah, dan diagonal ruang itu pasti berada pada lantai yang beda. Jadi, sisinya pasti beda. Yang ini, yang satu di atas sisinya, satunya lagi di bawah. Nah, kan jadi lintas lantai nih. Nah, itu berarti pasti diagonal ruang. Jadi, kalau misalnya di sini panjang rusuknya, misalnya rusuk ini panjangnya 30 cm. Berarti panjang dari E ke B di sini pasti 30 akar 3. Oke, jadi pahamin ya. Lanjut, sekarang pada jarak istimewa berikutnya ya. Tadi sudah belajar yang diagonal sisi, diagonal ruang. Sekarang nggak ada nama khususnya, tapi yang perlu kamu ingat ini aja. Pokoknya ciri-cirinya kayak gini. Kalau misalnya ada titik tengah nih, titik tengah pada salah satu sisi yaitu titik O, terus habis itu titik lainnya itu ada di sisi seberangnya, berarti di sini E. Nah, jarak dari E menuju titik O yang di tengah ini itu nanti mengikuti aturan ini. Kalau panjang rusuknya A, maka jarak EO-nya itu setengah A akar 6. Nah, jadi misalnya setengah panjang rusuknya ya, panjang rusuknya dulu, misalnya pada kubus yang ini panjang rusuknya itu 10 cm. Berarti dari E ke O itu berlaku EO berlaku setengah dikali 10 dikali akar 6. Sesuai dengan rumus ini tadi. Karena A-nya diganti 10. Berarti sekarang 10-nya kita coret sama 2. Hasilnya adalah 5 akar 6. Oke, jadi panjang EO ini nanti 5 akar 6. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat lagi contoh yang lain ya. Misalnya kubus yang di sini. Kubus yang di sini itu, anggap ini titik H, ini titik I. H dan I ini juga berada pada sisi yang saling berseberangan, tetapi salah satu titiknya yaitu titik I berada di tengah-tengah sisi. Nah, jarak dari H ke I ini pasti juga akan mengikuti aturan yang di sini. Begitu juga dengan gambar berikutnya ini juga sama. Nah, kalau yang satunya lagi ini mereka itu nggak atas bawah ya, seperti yang di gambar sebelumnya, tapi tetap aja mereka termasuk. Kenapa? Karena mereka sisinya masih seberangan, dan salah satu titik itu berada di tengah-tengah. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Nah, yang di terakhir ini juga sama. Sisinya ada di satu di sisinya di atas, satu sisinya di bawah, dan salah satu titik yang lainnya itu ada di dasar dan di tengah-tengah. Oke, jadi misalnya kita contohkan lagi terakhir yang di sini. Panjang rusuknya misalnya di sini 8 cm. Berarti misalnya ini adalah jarak K dan L. KL ini berarti nanti mengikuti ketentuan tadi.
setengah dikali 8 dikali akar 6. Berarti coret-coret 4 akar 6. Oke. Semoga paham ya. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.